got so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2 mata kuliah metode penelitian kualitatif yang berjudul pengujian hipotesis asosiatif yang beranggotakan saya sendiri Alvin Arif Permana, Devi Ulfi, Ilham Akbar, dan Mona Lisa. Baiklah, materi pertama akan dibacakan kepada Ilham Akbar. Kepada Ilham Akbar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisiensi korelasi yang ada pada sampel untuk diperlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Bila penelitian dilakukan pada seluruh populasi, maka tidak diperlukan pengujian signifikan terhadap koefisien korelasi yang ditemukan. Ghazali 2013. Korelasi person atau sering disebut korelasi produk momen, KPM, merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. KPM dikembangkan oleh Karp Pearson. Untuk perhitungan koefisien korelasi person ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kedua variabel bersifat kuantitatif, yaitu interval atau rasio. Yang kedua yaitu sampel diambil dengan teknik random atau acak. Yang ketiga, data akan diuji harus homogen. Yang keempat, data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Baiklah, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ilham Akbar. Selanjutnya, materi ini akan dibacakan kepada Mona Lisa. Kepada Mona Lisa dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah cara kerja dari uji korelasi produk momen. Korelasi produk momen person biasanya menggunakan rumus yaitu R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Korelasi produk momen person ini dilambangkan dengan huruf R dengan ketentuan bahwa nilai R tidak lebih dari harga min 1 kurang R kurang 1. Apabila nilai R sama dengan min 1, artinya korelasinya negatif sempurna. Jika R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Dan apabila nilai R sama dengan 1, berarti korelasinya sangat kuat. Dasar pengambilan keputusan uji korelasi produk momen dengan interpretasi koefisien korelasi nilai R. Jika interval koefisien 0,80 sampai 1,00, tingkat hubungannya sangat kuat. Jika interval koefisien 0,60 sampai 0,79, tingkat hubungannya kuat. Jika interval koefisien 0,40 sampai 0,59, tingkat hubungannya cukup kuat. Jika interval koefisien 0,20 sampai 0,39, maka tingkat hubungannya rendah. Dan terakhir, apabila interval koefisien 0,00 sampai 0,19, tingkat hubungan sangat rendah. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau nilai R. Biasanya menggunakan rumus Kp sama dengan R kuadrat dikali 100. Kp atau R itu adalah nilai koefisien determinasi, sedangkan R adalah nilai koefisien korelasi. Koefisien determinasi
bisa dinyatakan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas atau X dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya, atau biasa disebut dengan Y. Secara sederhana, koefisien determinasi ini dihitung dengan mengkuadratkan nilai korelasinya, atau R, sehingga dapat dirumuskan seperti rumus di atas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pemaparan materi dari Mona. Selanjutnya, pengaplikasikan SPSS yang akan dilakukan oleh Devi Ulfi. Kepada Devi, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu menentukan uji kolerasi produk momen berdasarkan data yang ada di makalah. Yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0, motivasi tidak mempengaruhi prestasi. HH, motivasi dan prestasi saling mempengaruhi atau bersifat kuat. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk kepada aplikasi SPSS. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengujian kolerasi produk momen menggunakan aplikasi SPSS. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data. Setelah kita masukkan data, kita bisa pergi ke variable view. Di sini kita bisa mengubah ini menjadi X. Dan di sini kita bisa mengubah Y. Terus ini kita bisa mengubah labelnya menjadi motivasi untuk variabel X. Dan prestasi untuk variabel Y. Terus desimal, kita bisa mengubah desimal ini menjadi 0. Setelah kita mengubah ini, kita bisa mengubah ini menjadi center untuk bisa memposisikan angka atau data kita di tengah ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat perubahannya di variabel ini. Terus kita selanjutnya, jika ingin melakukan pengujian terhadap uji kolerasi produk momen, kita harus memastikan beberapa hal dulu. Kita harus memastikan bahwa hal yang pertama adalah kita harus memastikan data kita berdistribusi normal. Untuk melihatnya dengan cara apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal, itu dengan kita melakukan analyze. Kita pergi ke descriptive statistik, terus kita pergi ke explore. Kita pindahkan motivasi dan prestasi ke dalam kolom dependent list, terus kita klik plot, terus kita centang normality plot with test, terus kita continue, terus kita oke. Di sini kita maka akan keluar hasil seperti ini di tabel ini. Di sini ada dua dasar pengambilan keputusan, itu menurut Kolmorov-Smirnov dan Shapirovic. Di sini kita menggunakan dasar pengambilan keputusan Shapirovic, di mana hal ini disebabkan karena kita menggunakan data kurang dari 50. Berdasarkan pengambilan keputusan Shapirovic, bahwa jika kurang dari 0,05 berarti data yang kita gunakan tidak berdistribusi normal, tapi jika lebih dari 0,05 berarti bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Dan kita lihat dari signifikansi bahwa ini lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Prestasi dan motivasi berdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas terhadap prestasi dan motivasi pada data ini, selanjutnya kita bisa melakukan uji linearitas, yaitu dengan cara kita pergi ke analyze, kita ambil converments, terus kita tekan means, terus kita pindahkan motivasi atau variable X ke independent list, prestasi atau variabel Y ke dependent list, terus kita tekan option, terus kita centang test for linearity, terus kita continue, terus kita tekan OK. Maka akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Test of normality. Ini dia. Kita bisa melihat pada tabel bagian division from linearity. Kita fokus memperhatikan signifikansi ini. Di sini
kita masih berpatokan bahwa jika lebih dari 0,05 berarti ada hubungan yang linear antara prestasi dan motivasi. Jika kurang dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang linear antara prestasi dan motivasi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa lebih dari 0,05 jadi bisa dikatakan ada hubungan yang kuat atau hubungan yang linear antara prestasi dan motivasi. Setelah kita melakukan pengujian bahwa data ini berdistribusi normal dan bersifat linear, maka selanjutnya bisa kita lakukan uji kolerasi produk momen dengan cara kita klik analyze, terus kita bisa pergi ke correlate, terus kita bisa pergi ke correlate dan kita klik bivariate, terus kita masukkan motivasi, variabel motivasi dan prestasi ke dalam kolom variabel ini, terus kita klik options, terus kita klik ini, terus kita continue, terus kita klik pastikan ini tercentang di kotak person, terus to tiled, terus ini juga tercentang itu flag significant correlation, jadi kita klik OK, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, di sini didapatkan hasil kita fokus memperhatikan pada tabel person correlation, yaitu baik prestasi maupun motivasi. Di sini kita masih berpijak pada pengambilan keputusan dari Sugiono, yaitu jika nilainya kurang dari 0,05 bisa dapat dikatakan tidak ada hubungan antara motivasi dan prestasi dan nilainya dinyatakan negatif. Tetapi jika data yang kita dapatkan lebih dari 0,05 bisa dikatakan bahwa ada hubungan antara motivasi dan prestasi dan nilainya positif. Dan di sini kita mendapatkan hasil bahwa di sini prestasi dan motivasi memiliki hubungan yang kuat dan bernilai positif. Selain itu ada cara mudah untuk kita menentukan bahwa ini bahwa prestasi dan motivasi memiliki hubungan yang kuat, yaitu dengan cara melihat bintang di akhir angka ini. Terkadang ada 1 dan 2. Jika sudah ada tanda bintang ini bisa dipastikan bahwa data tersebut memiliki hubungan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Devi yang telah mengaplikasikan data ke SPSS. Sekianlah hasil dari presentasi dari kelompok 2 yang berjudul pengujian hipotesis asosiatif. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.